menjadi garam, menjadi terang bagi bangsa kita. Bapak Ibu salah satu anak Tuhan yang terus menjalankan moto untuk menjadi berkat, menjadi terang untuk Indonesia, untuk memuliakan nama Tuhan adalah Ibu Dr. Ellen Florence Mentang yang pada malam hari ini sudah ada bersama dengan kita. Beliau ini sangat aktif Bapak Ibu ya dalam kegiatan sosial, sehari-hari berprofesi sebagai dokter ya. Banyak yang Tuhan percayakan kepada hambanya, selain beberapa kali menjadi kepala rumah sakit ya di Palu, lalu kemudian suaminya juga seorang dokter, juga beberapa kali kepala rumah sakit di Palu, sampai sekarang masih rumah sakit Bala Keselamatan, rumah sakit umum, dan semua putra-putrinya adalah dokter. Puji Tuhan ya, dan mereka sekarang melakukan ya menjalankan profesi sebagai dokter, ada yang di Manchester Bu ya, di London, di Inggris ya, ada yang di Belanda ya Bu ya. Nah ini yang lain juga ada pokoknya anak-anak dokter ini ada di luar negeri. Mungkin ada satu lagi di luar negeri saya agak lupa, tapi ada juga yang di Indonesia mungkin satu ya. Ya, selebihnya beliau sangat aktif ya dalam pelayanan juga Bapak Ibu. Saya mengenal Dr. Ellen ketika dulu dengan Bapak Rohani kami yang sangat senang bermisi ya. Kalau untuk urusan Sulawesi Tengah, Dr. Ellen lah PIC-nya. Menjangkau suku-suku terpencil ya, berangkat ke daerah-daerah yang sulit ya, dan dijangkau oleh helikopter dan sebagainya. Dr. Ellen adalah aktivis kemanusiaan juga dan sosial ya. Beliau juga adalah saat ini sebagai presiden Rotary Club di Palu ya. Juga ketua YASI Alensetoe, ini bahasanya ya. Pelayanan suku terpencil di Palu, lalu masih memimpin rumah sakit ya yang ada di sana, di swasta juga atau milik sendiri. Nanti Ibu jelaskan. Ya puji Tuhan, ada banyak kesaksian tentunya Bapak Ibu ya. Kenapa kami mengundang Dr. Ellen? Karena Dr. Ellen punya hati misi yang sangat kuat, profesi sebagai dokter boleh dibilang di marketplace, tetapi punya pengaruh yang sangat kuat juga ke pemerintah, dan kemudian dengan segala apa yang Tuhan percayakan, selalu memberitakan Injil, selalu rindu untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini yang membuat saya sangat takjub, kagum kepada hambanya ini. Ya, kemarin waktu gempa Palu kami ketemu lagi di lapangan, sama-sama menanti jadwal untuk diberangkatkan oleh helikopter ke daerah terpencil, korban bencana. Itulah salah satu keseharian beliau. Ya, baik pada malam hari ini kami sangat senang Ibu Dr. Ellen boleh memenuhi undangan kami untuk berbagi ya. Kiranya nanti semua hal yang Ibu bagikan juga akan mengencourage kami, akan terus membawa hati Tuhan untuk berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, kami dapat impartasinya, kami dapat poin-poin untuk jadikan pokok doa. Baik, begitu panjang penjelasan saya karena saya sangat suka cita sekali, puji Tuhan. Baik Ibu Dr. Ellen, waktu dan tempat untuk Ibu, silakan Bu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Eli. Shalom buat semuanya. Pendoa segala Shalom. bangsa. Puji Tuhan. Jadi waktu Ibu Eli WA menghubungi untuk saya bisa untuk mengisi, saya langsung beritahu suami saya. Bapak semua itu pendoa-pendoa bangsa-bangsa dalam dan luar negeri yang Tuhan percayakan kepada mereka. Puji Tuhan, saya percaya Ibu Eli tadi sudah banyak mengungkapkan ya, mengetahui akan ya background kami, itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi tadi sudah hampir lengkap, memang bertemu dengan Ibu Eli waktu terakhir waktu ya naik helikopter. Ibu Eli berdoa, itu namanya apa ya, kalau di firman Tuhan kayaknya di Yesaya itu keledai cepat. Jadi, itu Ibu Eli berdoa ya lewat helikopter, karena pada saat itu pas hari kedua gempa saya dipercayakan untuk mengkoordinir semua
grup atau kelompok-kelompok dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, untuk melayani khususnya di daerah yang sulit, yang tertutup aksesnya untuk dijangkau. Jadi waktu itu selama 40 hari, ya. Jadi selama 40 hari, dan kebetulan juga Pak Situmorang, ya, tadi sudah diungkapkan. Kemudian pesawat itu dari US, Amerika. Kemudian mereka membantu ke sini karena pada saat itu juga ada beberapa pesawat ya yang langsung kayak dari Jerman, hanya bisa cuma beberapa jam, terus kemudian itu harus tinggalkan bandara Sulawesi. Ya, terus kemudian ada juga yang dari negara lain, tetapi hanya diizinkan untuk mendarat di Balikpapan. Jadi mereka dengan pesawat yang lain ke sini. Ya, ya puji Tuhan, pada saat 40 hari itu jadi mengatur semua kelompok-kelompok yang ada. Saya percaya bahwa Tuhan mengutus Ibu Eli untuk berdoa tentunya. Ya, kemarin dulu ya Ibu Eli, pas pagi subuh-subuh, saya beritahu Ibu Eli bahwa ada pesan Tuhan untuk kita berdoa ya untuk CMI ya jemaah. Ya, terus kemudian juga berdoa untuk pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang baik itu udara, jadi airport, terus kemudian pintu gerbang darat, ya, dari darat yang menghubungkan transportasi darat dari Sulawesi di sini ya. Terus kemudian dengan pintu gerbang laut. Ya, saat ini laut ya pintu gerbang laut ini terbuka untuk di Kota Palu. Karena apa? Karena IKN ya IKN jadi ibu kota negara Republik Indonesia yang akan pindah ya ke Kalimantan. Jadi ini sudah mau dibuat, jadi transportnya itu ya cepat nanti dari sana, karena juga Sulawesi Tengah dipilih untuk menjadi salah satu provinsi penyangga untuk IKN, untuk Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Saya tahu ini semua doa-doa ya. Saya lihat di situ dibilang Papua ya, pintu gerbang waktu itu ya. Suami saya langsung beritahu Ibu Eli, doakan ini. Ini ya pintu-pintu gerbang yang harus itu terbuka. Terus kemudian jadi nanti IKN itu dekat. Jadi antara Kalimantan ya, dalam hal ini Balikpapan, terus kemudian juga di ibu kotanya itu kan tidak lama, tidak sampai sehari. Kalau naik kapal itu bisa 8 jam. Lalu Kambuna semuanya itu bisa dalam waktu 8 jam. Nanti ada kapal-kapal cepat, jadi memang itu jadi sudah dekat. Jadi pintu-pintu. Jadi memang beberapa kali Tuhan itu minta untuk memerintahkan untuk berdoa untuk pintu gerbang, khususnya bagi pintu gerbang juga Kota Palu, khususnya pintu gerbang untuk transport udara, airport itu, karena memang airport ini terang saja namanya, tapi Tuhan juga sudah taruh di saya untuk berdoa, karena nama mungkin sudah tahu nama daripada airport yang ada di tempat kita, tetapi kalau saya ke pintu gerbang itu Tuhan suruh saya untuk berdoa, saya ganti dengan Elohim. Saya tahu bahwa Elohim, ya El. Ibu Eli juga namanya El ya di depan ya. Saya juga El ya. Jadi di situ. Jadi saya biasa tersenyum sama Tuhan. Tuhan, iya Tuhan bilang ganti. Itu kan namanya Al. Ya ya itu nanti mungkin ya tidak usah terlalu di ini, tetapi ganti dengan L, pintu gerbang itu.
Dan baru-baru ini Tuhan itu beritahu bagi kami, puji Tuhan. Waktu itu saya bilang, Tuhan mempercayakan Sulawesi Tengah, dalam hal ini Palu, nanti menjadi kota penyangga, provinsi penyangga untuk ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi mereka sudah kan kontrak, sebab semua pembangunan material-material itu diambil dari Sulawesi Tengah. Kemudian sudah juga buat itu untuk nanti peternakannya, untuk perkebunannya, pertaniannya itu dari sini. Padahal kalau lihat ya Tuhan ajar dengan luar biasa juga ini kota Palu dengan gempa yang di dalam dunia ini hanya Sulawesi Tengah. Gempanya itu ada likuifaksi, gempa bumi, dan tsunami. 3. Dan kami juga boleh ya Tuhan memberikan kesempatan juga untuk merasakan dan menyaksikan. Karena rumah kami itu tidak jauh. Kalau dari dari rumah, itu Jalan Basuki Rahmat ke airport itu hanya 5 menit. Ya, jadi waktu airport itu juga ya terkena dampak. Terus kemudian dari tempat Petobo ke tempat kami itu hanya tidak sampai 1 kilo. Jadi tempat yang likuifaksi di mana sesuai dengan data 7.000, 8.000 orang yang meninggal di sana, tetapi sepertinya lebih banyak ya karena memang di tempat itu juga ada hal-hal yang tentunya itu mendukakan akan hati Tuhan. Kita sudah tahu bersama bahwa sebelumnya itu juga kalau seperti dari laut itu ya, laut perang sementara mengadakan setiap sebenarnya 3 tahun berturut-turut ulang tahun kota Palu, dan itu Tuhan ini kan dengan bencana udah pernah banjir, dan ini tetapi ya puji Tuhan kalau melihat tentunya juga banyak yang datang untuk berdoa bagi kota kita sehingga Tuhan pulihkan. Rekan-rekan biasa datang, mereka bilang sepertinya kota Palu ini tidak kelihatan seperti pernah ada gempa, ada bencana yang ada. Itu pemulihan itu cepat terjadi, bahkan kota kita ini itu lagi menuju untuk menjadi kota Adipura. Ya, kota Adipura, padahal itu kan ya kas gempa, puji Tuhan. Jadi itu. Nah, kemudian tadi Ibu Eli sudah memperkenalkan ya, iya suami saya. Ya, saya mungkin mesti memperkenalkan ya, tentunya juga, tetapi Ya sebagian Dok, besar. sekali lagi Dok. Ya silakan. Ya, saya Ellen Mentang. Terus kemudian tapi sudah dijelaskan juga di situ. Ya, memang ada beberapa juga. Sementara sekarang ini juga ada kami bersama dengan suami dipercayakan karena lama sudah kami memimpin Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia untuk Sulawesi Tengah selama 16 tahun. Terus kemudian karena waktu itu direktur rumah sakit di BK. Suami saya Dr. Hendrik, ya kebetulan dia tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Eli bahwa seorang direktur juga di Rumah Sakit Woodward. Kalau 38 tahun Tuhan mengutus saya di Sulawesi Tengah, terus kemudian pegang, waktu itu memang saya rangkap karena di Kulawi mungkin kenal, ada di situ Danau Lindu. Danau Lindu itu terkenal dengan penyakit sistosomiasis. Dan di dunia hanya ada 2 tempat tersebut. Penyakit memang unik ya, Sulawesi Tengah ini. Jadi sistosomiasis itu penyakit keong. Dan keong itu sehingga pada saat saya datang ke Palu 38 tahun yang lalu, baru beberapa bulan juga itu hujan debu, hujan abu di Palu. Dan saat saya menginjakkan kaki di kota Palu, saya langsung ditunjuk untuk pergi ke satu tempat itu, Danau Lindu namanya. Danau Lindu. Jadi nama penyakitnya itu Schistosoma linduensis. Kemudian yang kedua adanya di Jepang, Schistosoma japanicus. Ya, jadi hanya ada di dunia, memang unik. Dan itu kalau masuk ya tentunya keong tersebut gigit masuk melalui pembuluh darah, limpa, sehingga orang bisa ya menjadi besar perut ya, terus kemudian juga bisa sampai ya muntah darah.
Nah, dulu di sana ditempatkan di sana karena masih sedikit dokter 38 tahun. Lalu jadi saya rangkap di Undata, di Rumah Sakit BK, kemudian di Puskesmas Kulawi. Kemudian di situ ada rumah sakit juga, saya juga itu di situ. Terus kemudian sekarang di Rumah Sakit Woodward, setelah Dr. Hendrik lalu juga pernah di Undata jadi wakil direktur, sekarang dia direktur Rumah Sakit Umum Woodward. Jadi tahun ke-34 ya, kan 38 tahun lalu. Sementara sekarang jadi direktur sudah ke masuk tahun kelima. Itu kemudian itu tidak pernah dimimpikan karena ya Ibu Eli juga sudah tahu persis bahwa suami saya direktur di Rumah Sakit Woodward Salvation Army Hospital. Suami saya direktur di Rumah Sakit Haji Bu Yasin yang berada di Kalimantan. Semua ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ini boleh terjadi. Nah, suami saya ya, namanya Hendrik Tahir. Kami dikaruniakan 4 orang anak. 4 orang anak. Yang pertama tadi sudah diungkapkan Ibu Eli. Itu Tirsa, Karmin, yang ya sekarang ada di Manchester. Ibu mungkin tindak lanjut lagi nanti Ibu Eli. Karena lalu katakan dia senang untuk berdoa. Karena saya tahu waktu dia di Palu, SMP, SMA, dia bentuk remaja tanpa tembok. Dia suka untuk itu berdoa. Mungkin nanti bisa itu di sana dia. Dia juga dokter. SIP-nya surat izin prakteknya ada juga di Indonesia, tapi tanggal 14 lalu itu dia ujian untuk supaya bisa juga praktek, jadi bisa bolak-balik. Memang kerinduannya itu untuk juga melayani Tuhan. Yang pertama, yang kedua Praise Jeremia. Praise Jeremia itu laki-laki, itu ada di sini. Kemudian ya puji Tuhan dia sudah kembali untuk dia spesialis jantung. Dari harapan kita, tetapi nanti juga ini supaya dukung di dalam doa, dia mungkin akan ikut lagi fellowship diutus karena masih kekurangan dokter dengan satu spesifikasi lagi lain untuk menambah itu beberapa bulan, kemudian karena lalu itu ya 1,5 sangat kurang dokter. Kemudian yang ketiga namanya Yosua Christian. Dia juga puji Tuhan. Jadi mereka semua ini 1, 2, 3 dari Jakarta ininya. Ya, saya tahu bahwa tentunya banyak yang berdoa ya untuk itu juga mereka dari Jakarta dan kasih dan kemurahan Tuhan ketiganya mereka ini dari Universitas Indonesia. Ya, kasih dan kemurahan Tuhan. Terus kemudian Yosua pada saat ini dia juga melayani atau praktek. Jadi praktek di Jakarta ya, adanya di Kelapa Gading ya, dengan Kelapa Gading dengan Alam Sutra, terus kemudian ya saya mungkin sampaikan supaya itu menjadi juga dukung di dalam doa. Nah, biarlah mereka juga Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Terus kemudian ya memang itu Tuhan izinkan untuk kami sekeluarga untuk berada di bidang kesehatan. Anak bungsu kami juga ada di Bristol, jadi dia ngambil satu ini untuk radioterapi dan cancer, dan kita terus berdoa karena tentu penyakit itu agak ini juga ya, tetapi ya kita tahu bahwa ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena sepanjang kami ya menjalani Tuhan proses ya, bukan ini Tuhan proses di tempat kerja, di tempat pelayanan ya, itu semuanya proses Tuhan itu langsung bagi kami. Dan penyakit juga yang dikatakan tidak itu ya, seperti anak pertama Tirsa, lalu waktu dia di Jakarta dia itu juga suami saya mengingatkan karena saya harus beritahu bahwa nama-nama anak-anak kami itu ya memang Roh Kudus yang memberikan.
dan punya kesaksian-kesaksian yang, waduh, kalau mungkin orang lihat untuk enak-enak melalui lembah-lembah kekelaman, ya, di dalam waktu masa hamil, ya, anak pertama, sampai sebenarnya panjang ceritanya. Anak kami itu dia kuliah di Jakarta, ya. Dia saya bahwa nama mereka berempat itu Tuhan yang berikan. Jadi Tuhan berikan Tirsa, ya, Tirsa, terus kota Tirsa yang ada di Israel, kemudian yang Praise itu Jeremia. Saya ingat betul bahwa pada saat itu tahun 88, sementara hamil, kemudian di situ pujian penyembahan. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan itu, ya, terus kemudian di Mary Glow sementara saya hamil, tapi karena di Palu waktu itu belum ada USG, jadi belum tahu bahwa itu laki, tetapi pada saat itu Tuhan langsung kasih namakan dia Praise Jeremia, pujian dan penyembahan. Terus kemudian anak ketiga juga itu Yosua, ya, Tuhan selalu kasih nama Yosua. Terus kemudian anak keempat juga, ya, Tuhan kasih nama Trivena, Yosua Christian Trivena Satya. Dia lahir 1 Oktober, dan saat, ya, terlalu panjang kalau saya mau menceritakan semuanya, itu punya cerita juga yang panjang, ya, mulai hamil dan, ya, dengan perdarahan, dengan juga Tirsa pada saat dia juga harus kuliah di UI, di Fakultas Kedokteran di Salemba di situ, dan dia juga sempat itu sakit, dan sakitnya mereka itu tidak main-main karena Tirsa itu sempat lumpuh, bisu, dan buta. Saya sampai bawa itu ke Singapura juga karena Ibu Indri Gautama. Jadi kalau Ibu Indri Gautama itu tahu persis, dan beberapa pendoa-pendoa yang tahu itu mereka, karena mereka juga datang untuk melihat, tetapi sepertinya Tuhan memberi memperlihatkan bahwa kuasanya, sekalipun saya kadang-kala karena membawa dia untuk ke kampus dan pernah untuk memakai kursi roda, dan dia katakan kepada temannya bahwa Mama malu katanya untuk bawa saya naik kursi roda. Kata Tirsa, sebenarnya bukan Mama yang malu. Tuhan Yesua yang sebenarnya malu. Dan di situ Tuhan itu, ya, adakan dia luar biasa, karena sampai 7 rumah sakit, bahkan alat-alat yang canggih-canggih itu di rumah sakit. Misalnya Adi Waluyo itu itu semua yang space-nya yang besar itu untuk Tirsa. Tetapi saya lihat begitu luar biasa, ya, Tirsa kemudian dia di UI pada saat itu, dan saat itu saya ingat bersama dia satu grup, termasuk anaknya Menteri Agama Quraisy Shihab, Sihala. Itu mereka itu, ya, di sana dia punya sahabat. Jadi bisa ada komunitas Kristen, ada komunitas itu juga Muslim, dan itu bahkan teman-temannya ini ada beberapa yang itu, ya, komunitas Muslim itu, ya, di luar negeri. Jadi mereka tetap juga bisa berkomunikasi, ya, tapi dari, ya, kedar kita berdoa, ya, pasti Tuhan, ya, punya rencana yang indah. Jadi dia lumpuh, dan Ibu Indri dia yang untuk sarankan ke Singapura. Saya katakan, Bu, maksudnya saya tidak punya uang. Meskipun soalnya waktu itu memang saya seorang anggota DPR. Tetapi waktu itu memang karena lama juga di opname, dan saya harus membayar di Siloam itu berapa ratus juta. Tetapi saya percaya bahwa itu semua Tuhan izinkan, karena akhirnya juga ada temannya yang dari tidak percaya Tuhan, ya. Ini di satu universitas yang maksudnya yang itu, ya, juga, ya, yang ternama. Karena
Tuhan itu juga bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Jadi 7 rumah sakit. Sehingga waktu itu MRI-nya saja lebih dari 10 MRI. Waktu itu memang banyak hamba-hamba Tuhan ya. Khususnya juga pendoa-pendoa itu melihat bagaimana itu. Saya rasanya pernah satu waktu saya harus di Siloam karena sudah menipis keuangan. Saya itu tidur di bawah ranjang. Saya pikir kalau saya di Palu, saya tidak itu demikian. Tapi saya tidur di bawah ranjang, ya, di lantai saya harus tidur. Begitu. Jadi teman-teman juga ada yang dari Palu untuk lihat. Begitulah Tuhan, begitu banyak. Dan kemudian ya penyakit itu profesor-profesor yang ada di sana, baik dari imunologi, hematologi, neurologi, semua profesor-profesornya dari UI. Itu konsultannya Tirsa, penyakitnya Tirsa. Dan mereka beritahu bahwa hanya 2 penyakit ini di dunia. Satu itu yaitu ya Tirsa, tetapi mereka katakan bahwa mother's tongue-nya itu hilang karena pertama kali, karena dia bisu, pertama kali dia berkata, dia panggil mama, dia panggil ibu saya, padahal selama ini dia panggil mama. Nah, kemudian yang kedua itu ada di Minamata. Jadi kan pokoknya mereka semuanya berdiskusi, mereka mencari, tetapi satu hal yang saya lihat di situ Tuhan itu luar biasa. Waktu itu jadi anak-anak UI, temannya yang satu lifting sama dia, itu yang yang Kristen persekutuan doanya, itu bisa menyatu dengan mereka yang Muslim itu. Kemudian mereka itu bisa berdoa bersama, itu memakai loudspeaker. Kita doakan untuk rekan kita Tirsa. Terus terang saja, saya waktu itu, Dr. Hendrik, itu sampai pergi untuk menghadap ke dekan Fakultas Kedokteran. Kami katakan bahwa kalau bisa itu saja berhentikan untuk dia untuk ini pendidikan. Tetapi kata dekannya, Ibu Siti, Prof. Siti, tidak Ibu, ini anak menyenangkan sekali. Dan setiap ada saya bilang bagaimana bisa pakai tongkat, pakai juga kursi roda. Tetapi dia bilang anak ini menyenangkan. Itu menjadi teman-teman itu senang. Semua teman-temannya yang ini, teman-temannya itu memang itu bisa dekat. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa lewat semuanya Roma 8:28 bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian itu bisa ada temannya, bisa percaya kepada Tuhan Yesus Hamasya. Puji Tuhan. Jadi memang luar biasa Tuhan itu, makanya saya bilang anugerahnya tidak habis-habisnya. Kemudian yang semuanya itu soalnya terlalu panjang ya. Itu ada yang anak juga yang bungsu itu kena. Saya mulai sama suami saya Dr. Happy. Dan saya mungkin seperti Tirsa itu, kalau mau pikir, dia sekitar pernah 1 kali 2 bulan tidak masuk pendidikan. Tidak masuk maksudnya koas. Padahal temannya, sebenarnya rekannya ada namanya Sarah, temannya dari Kedar itu ya, karena mereka satu grup itu ada 5 orang, ya 5 orang termasuk sama Hala, anaknya Menteri Agama pada saat itu. Nah, itu hanya 7 hari, 1 minggu tidak masuk, dia harus mengulang 3 bulan. Keajaiban yang terjadi bagi Tirsa, dia itu tepat waktu dan sama-sama di wisuda. Dan waktu itu mau wisuda, sementara dia sakit, itu dia katakan begini, Tuhan bilang, saya itu, ya memang waktu SMA dia katakan bahwa Tuhan kasih tahu bahwa dia itu akan masuk di tempat yang di universitas yang ternama di Indonesia.
Saya bilang tidak mungkin. Karena apa? Di Sulawesi Tengah tidak pernah ada orang yang, maksudnya anak-anak dari Sulawesi Tengah yang masuk. Itu sangat sulit, ya. Teringat begini karena baru-baru saya bertemu dengan ya profesornya juga di ini, dia katakan, "Hah? 3 orang mereka dari ini, dari UI. Palu?" Saya bilang kasihan, Palu itu dianggap memang tidak Palu karena memang dia pada saat Tirsa masuk ke UI itu indeksnya kan terkebelakang kan untuk pendidikan di Sulawesi, di Palu, ya, paling nomor terakhir, ya. Nah, pada saat itu dia tidak masuk. Itu pernah ada yang 2 bulan, pernah ada beberapa memang itu, tapi 1 minggu, sekian hari, tetapi itu sangat luar biasa. Itu rekan-rekannya dari Kedar, tetapi Tuhan buat kebajikan, kemurahan mengikuti mereka yang tolong mereka, ya, sampai pernah itu atau begitu mereka angkat, pokoknya mereka sampai saya lihat pada saat juga Tirsa menikah, dia menikah dengan orang Inggris, ya. Itu teman-temannya yang dari Muslim itu datang pada saat menikah dan bisa memberikan apa ya, memberikan puji apa lagu begitu untuk ini, untuk ya. Terus kemudian saya puji Tuhan karena saya dengar satu sahabatnya katakan, tante bilang Tirsa bohong dia sedikit. Itu mungkin karena tidak bohong jadi begitu. Saya diam saja, Tuhan, biar namamu yang Nah, kemudian saya indah terlalu panjang untuk ininya karena dia harus dikirim di Singapura. Kemudian di Singapura lagi itu dia punya visus itu 0. Jadi visus 0 di rumah sakit di sana Elizabeth. Dia harus diopname. Itu adiknya Ibu Indri Gautama yang itu adik iparnya itu yang antar bersama-sama dengan kami. Karena saya sempat disentak sama Ibu Indri. Ibu Ellen, dia bilang, ini Tirsa mahal itu harganya. Padahal sebelum-sebelumnya saya bilang, Ibu yang bilang, kenapa begini? Ya, karena dia lihat mulai dari Dr. Hendrik, mulai Tirsa adik-adiknya, penyakit demi penyakit, bahkan main-main kebutaan, ya, tidak bisa berbicara, itu lumpuh. Dia bilang, Ibu Indri, ini mungkin karena nama-namanya itu terlalu berat. Dia bilang begitu mereka. Saya bilang, bagaimana Bu? Kan itu kan Tuhan yang kasih itu nama. Terus kemudian yang kedua dia bilang, karena pelayanannya, karena kami sudah kurang lebih 25 tahun ya pelayanan untuk suku-suku terasing. Itu juga panjang cerita dan melalui ini ya. Nah, kemudian ya, mungkin cerita Tirsa itu terlalu panjang, tapi saya percaya satu waktu nanti bisa Ibu Eli komunikasi begitu, dia senang untuk itu, bisa berdoa dan ya suka itu ya berdoa. Ya nanti lebih panjang. Ya panjang mungkin saya tidak bisa untuk menceritakan terlalu di sini. Tapi yang satu hal yang Tuhan itu luar biasa. Dia sakit, dia bisa S1, terus kemudian jadi memang waktu dia sekolah belum tamat dia sudah taruh gambar di laptopnya dia Universitas Indonesia. Terus saya tidak ada, pokoknya saya tidak percaya itu bisa karena tidak pernah ada bisa. Dia panggil saya bersama dengan papanya, Papa, mari kita ke Jakarta, ke UI. Jadi pergi ke sana hanya menginjakkan saja kaki di depan itu pintu itu gerbang untuk berdoa. Tuhan bilang saya nanti di sini. Tapi makanya saya itu biasa merenung dan menangis, Tuhan. Karena banyak kali Tuhan beritahu untuk gitu nanti itu bukan main. Jadi saya bilang semua spesialis yang senior itu yang menangani dia. Bahkan ada seniornya yang hematologi dia bilang begini, ini cocoknya jadi anu saja. Tidak cocok, maksudnya dia semacam jadi kayak imam begitu, jadi anu saja dia untuk pelayanan begitu untuk dia katakan begitu untuk jadi itu imam untuk bisa ini ya puji Tuhan semuanya begitu dahsyatnya Tuhan yang tidak mungkin. Dan kemudian pada saat dia sakit itu di laptopnya padahal ini nggak bisa ngomong
karena bisu waktu itu. Dia tidak bisa ngomong saya. Kemudian dia katakan, Tuhan bilang saya harus ambil S2 di luar negeri. Dia bilang baru dia kasih tahu di mana. Dia bilang di Belanda. Jadi pada saat mau wisuda, jadi waktu mau wisuda itu dia itu pergi ke sana. Jadi diberikan dari dekannya dari UI untuk itu ke sana. Padahal masih dalam keadaan juga tidak begitu lancar untuk itu berjalan. Tahunya dia pergi untuk di sana, jadi dia sampai selesai dia di sana di Erasmus University, dia ambil imunologi dan infeksi. Jadi bergaul itu seperti virus-virus itu, virus ya COVID ini, terus kemudian ya bertemu dengan itu juga yang ahli-ahli flu burung ya untuk bikin vaksin di sana. Jadi dia kena banyak itu di laboratorium. Kemudian dia pulang itu sempat pernah kena serangan itu pas di sana. Tapi apa nyatanya dia pergi dengan tongkat, tetapi waktu pulang karena mau waktu wisuda pendaftaran di sana, waktu mau wisuda dia beli hak tinggi. Padahal teman saya ada yang spesialis di Jakarta, dia katakan begini, Ellen, tidak usahlah aku perhatikan ini. Dia kan tidak lama lagi maksudnya meninggalkan kamu. Perhatikan saja adik-adiknya yang itu bisa untuk sekolahnya itu mereka. Itu secara memang tidak mungkin karena sudah pernah mau ditracheostomi. Kami pernah pelayanan itu terus dipanggil di Rumah Sakit Siloam karena sudah terminal yang terakhir harus ditracheostomi, jadi dikasih nafas dari ini. Dari leher ya, tenggorokan. Nah, dia katakan begitu. Tetapi pulang dari sana, apa yang dia buat? Dia beli hak yang paling tinggi. Terus kemudian dia pakai pada saat wisuda. Tidak tahu, dan terus saya lihat itu di semua dinding, semua mereka bilang bahwa pokoknya semuanya menuliskan segala itu, dan mereka itu tepuk tangan. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya bahwa Tuhan yang luar biasa, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, ya, yang bisu bisa berbicara. Ya. Satu lagi mungkin saya mau itu ya cerita untuk suami saya. Pernah juga mata, jadi dioperasi itu di Jakarta, di Eye Center. Kebetulan di Eye Center teman saya itu yang direktur di situ. Dia habis di Eye Center, terus di Klinik Mata Nusantara. Jadi di sini tuh semua dokter itu tidak bisa mendapatkan itu mata. Tetapi ya puji Tuhan itu bisa dioperasi. Saya kasih singkat-singkat saja ya. Puji Tuhan bisa dioperasi di sana. Dan di Jakarta sempat memang saya ditegur sama teman saya, namanya Dr. John Papilaya, mantan direktur Rumah Sakit Eye Center. Kemudian dia juga mantan direktur Klinik Mata Nusantara. Dia beritahu, dia main, mungkin kan suka main di mahasiswa. Kau gila, dia bilang gitu, Ellen. Suamimu, dia bilang, Kak Hendrik, dia panggil. Kak Hendrik sudah begitu, masa kau tahan-tahan? Karena pada saat itu juga ada dokter dari dokter dokter ini si dokter Adam itu ya istrinya dokter spesialis mata. Jadi saya beritahu, saya bilang Kak Hendrik begini, terus dia bilang cepat, dia bilang sekarang, padahal masih ada seminar di Palu Golden. Cepat, dia bilang sekarang. Tahu dokter, masa begitu sudah saya itu ikut ya apa yang di ini, saya tahu bahwa ya Tuhan pasti beri hikmat demi hikmat membawa Dr. Hendrik ke Eye Center, dan saat itu juga ya tiba jam 2 itu dioperasi. Jadi dioperasi ya Tuhan tepatkan itu waktu, sekalipun saya sudah dimarah juga teman kenapa mesti tahan-tahan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Ya, kalau tidak memang buta, dan mereka katakan itu ablation retina itu bisa itu buta. Terus kemudian dia setelah operasi, Dr. Hendrik
Habis itu dia berangkat ke Jerman karena dia dosen terbang dari UI, dia berangkat ke Jerman, ya kan? Jadi waktu di kembali sudah dokter lain, tetapi waktu di situ saya di situ ya bergumul. Dia dioperasi sekitar kurang lebih 3 jam, Saya di situ, saya pikir Tuhan, saya telepon Ibu Indri, saya telepon yang lain-lain pendeta, tidak ada yang itu datang, tidak ada. Tapi Ibu Indri waktu itu dia tidak digerakkan Tuhan untuk datang di situ. Saya menangis karena saya pikir kalau ini di Palu, ini pasti ada yang temani untuk ini saya sendiri. Itu kami terancam ketakutan. Tetapi pada saat itu saya dengar suara katakan, sementara saya berdoa, baru jalan untuk itu berdoa, baru berapa menit, 10 menit berdoa untuk itu, saya dengar suara, berhenti berdoa buat suamimu. Berdoa untuk bangsa ini. Saya balik kiri, selama beberapa jam itu dioperasi, terus saya berdoa untuk ini. Maksudnya berdoa untuk bangsa. Puji Tuhan, tadi Ibu Eli bilang pakai background untuk hari kemerdekaan. Saya ini pakai baju biru. Ini adalah pemberian dari Ketua Persi dan ada gambar Monas di ininya. Dan saya percaya bahwa ini adalah pendoa bangsa Indonesia, ada Monas, tidak tahu dia memberikan itu. Jadi dia memberikan 2 sepasang itu karena saya kurang lebih 16 tahun ketua Persi di Sulawesi Tengah, ya. Terus kemudian dan saat ini sebenarnya Ibu Eli, ya tolong kami itu didoakan juga. Tuhan juga masih mempercayakan saya bersama Dr. Hendrik untuk menjadi surveyor rumah-rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi KARS kami waktu awal tahun itu pergi di Jakarta untuk tentunya ikut itu ujian yang ini. Nah, jadi Ibu Eli ini pakai Monas. Saya teringat waktu saya ke Inggris, saya sempat nelfon sama Ibu Eli ya waktu itu di sana ya. Saya di Inggris saya sempat itu menelpon. Terus pulangnya itu ini kan di karantina di Hotel Yellow, tetapi saya di lantai yang atas itu bisa lihat Monas. Nah di situ soalnya di karantina selama 10 hari baru boleh di kepala. Tetapi Tuhan buat, memang saya ditempatkan di situ karena beberapa malam ya beberapa pagi saya itu ya jadi lihatnya Monas. Tetapi Ibu Eli terus terang di Monas itu Tuhan perlihatkan itu di atas ya. Saya melihat seperti ada sesembahan di situ. Terus kemudian orang dan berbagai-bagai itu seperti bikin ritual-ritual di tempat itu. Saya ingat ini, mungkin itu juga nanti itu menjadi doa. Dan kami juga sebenarnya kalau ke Jakarta saya berdua sama Dr. Hendrik, itu kami berdua kelilingi itu ya. Kelilingi itu Monas untuk ini. Tapi puji Tuhan, rupanya Monas itu nanti pindah di IKN, Ibu Kota Negara. Di sudah dekat-dekat Kota Palu. Dan Kota Palu, ya Tuhan luar biasa. Itu adalah berkat begitu ya. Saya percaya bahwa semua yang pendoa-pendoa di sini sudah berdoa untuk wilayah Indonesia Timur. Dan nanti itu dia ke sini ya, ke dekat-dekat. Ya, puji Tuhan. Tapi saya mesti ini dulu sedikit. Berhenti karena tadi pagi pas tadi sore jam 3 itu saya masuk di kamar, Dr. Hendrik belum itu pulang, terus Tuhan beritahu untuk ini memberikan untuk kita semua, kita harus membacanya di Yesaya 61. Kita baca dulu ya, kita harus dengar-dengaran apa yang Tuhan mau, kita mengalir saja. Ya, saksian itu terlalu banyak, terlalu ajaib itu Tuhan. Tinggal beberapa menit mungkin kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Tahun Rahmat Tuhan. Saya tidak tahu waktu Ibu Eli beritahu itu, terus kemudian saya dengar bahwa semua anugerahnya Tuhan, saya beritahu Ibu Eli, terus tadi itu jam 3:10 Tuhan suruh baca di
Yesaya 61. Di sini tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, dan ini akan terjadi. Di pendoa nanti kita lihat Tuhan akan bukakan. Kita baca bersama ya. Ini kita baca, kita dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan. Kita sama-sama membaca tahun rahmat Tuhan, Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintaimu dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Puji Tuhan. Amin. Jadi, haleluya. Roh Tuhan ada pada kita. Memang di dalam Yohanes 15 ayat 7 katakan bahwa kalau kita di dalam Dia di dalam kita, kita di dalam firman-Nya, maka kita minta apa saja. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini punya kerinduan bahwa biarlah negeri kita ya, direbut bangsa-bangsa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan katakan ini akan terjadi. Kita amini bahwa di dalam perkataan ada perkataan iman, ada perkataan kuasa, dan ada perkataan mencipta. Sore ini kita mau dengan penuh kuasa
dan menciptakan ya dengan iman kita bahwa ini karena Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menepati. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pasti bangsa ini ada di dalam rencana Amin. yang besar. Bangsa ini akan memberkati bangsa-bangsa. Saya beberapa kali mendengarkan bahwa bangsa Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa. Kelimpahan seberang lautan itu akan datang. Ya, Amin. banyak ya keledai-keledai, unta-unta, semua itu akan datang lewat darat, laut dan udara. Itu tugas dan panggilan yang Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita dipercayakan Yes, Lord. waktu singkat adanya. Firman Tuhan katakan saya dengan Dr. Hendrik menjelang ke 70, umur mau 66 tahun, Dr. Hendrik bentar lagi beberapa bulan 70 tahun. Ya, umur manusia 70 tahun selebihnya itu anugerah. Tetapi saya percaya bahwa kebajikan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan akan mengikuti. Saya Amin. tidak tahu keras sekali hadirat Tuhan saya sampai Haleluya. kamar. Ini Tuhan. Tuhan itu, Tuhan butuh kita. Oleh karena itu, ya, saat ini Indonesia ya, ke 78 tahun untuk merdeka. Ya, hal itu satu ini. Ke depan. Dan semua itu ada di tangan kita semuanya. Ya, apa yang kita mau untuk bangsa ini. Nah, apa yang kita pasti Tuhan akan memberikan. Mungkin itu, saya minta maaf kalau waktu agak lewat. Tuhan memberkati kita semua. Kami minta, kami keluarga, minta dukungan doa senantiasa. Kami tahu bahwa kami bisa karena anugerah Tuhan. Banyak rekan-rekan berdoa buat kami. Terutama juga Ibu Eli dengan timnya. Ya, tahu tadi Bu Eli mengatakan itu bahwa Bu Eli mengetahui kami. Saya tahu bahwa selalu juga ada di dalam doa daripada Ibu Eli dan tim. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, dahsyat. Oh, betapa dahsyat ya kebaikan Tuhan dalam keluarga Ibu Ellen dan Dr. Hendrik. Luar biasa. Bagaimana seorang yang diberikan satu pelayanan ya, di mana di sana betul-betul seorang dokter, namun diberikan tantangan juga lewat sakit penyakit. Dan tadi kita sudah mendengar penyakit yang dialami bukan penyakit biasa, ya. Hanya ada 2 pasien di dunia untuk Tirsa ya. Luar Ya, biasa, tapi ya dalam benar. keadaan itu Bukan hanya Tirsa, adiknya juga yang bungsu itu dikatakan hanya 2 di Inggris penyakitnya. Tapi nanti lain kali begitu. Tapi saya tahu itu didoakan karena sempat juga dioperasi di sana. Hanya 2. Ya. ya, itu dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana profesi dokter ya, mereka anak-anak juga menempuh pendidikan dokter ya, tapi mendapat penyakit dengan tantangan yang sangat hebat. Namun kita lihat mukjizatnya ya, dengan segala keadaan yang ada, Tirsa juga kuliah kedokterannya S2-nya mungkin itu ya dok, di Manchester ya, adiknya di Bristol di Inggris ya. Itu luar biasa ya. Dan bagaimana juga tadi dokter berdua dipakai di Eropa, di Jerman dan UI mempercayakan tugas-tugas yang luar biasa untuk dunia kedokteran. Bahkan sekarang menjadi surveyor rumah sakit seluruh Indonesia berdua suami istri. Ini luar biasa dan kita sudah mendengar sendiri Bapak Ibu ya, bagaimana juga Ibu Ellen begitu taat kepada Tuhan ya, ketika sedang kritis mendoakan harusnya mendukung suami, Tuhan bilang doakan bangsa. Itu luar biasa ya. Saya juga sangat terharu ya waktu kita kemarin COVID. Waktu saya mendengar ada 2 putri anak Bu Dokter ada di Eropa. Masa-masa itu teman-teman di Eropa tuh sebenarnya lagi sedang mencari PIC di negara-negara Eropa ya. Waktu itu saya sempat mengusulkan
"Dok, bagaimana kalau putrinya satu untuk, di Inggris," gitu ya, Manchester. Waktu itu ya, ada diberikanlah, apa ya, kemungkinan itu ada, mereka juga punya beban, punya hati. Saya juga kagum karena anak, putra-putri Ibu juga punya hati, mengasihi Tuhan yang luar biasa. Juga sangat terbuka untuk, pelayanan apa, terlibat untuk berdoa bagi kota atau bangsa di mana mereka berada. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi satu teladan ya bagi anak-anak Tuhan, terutama mereka yang, dipercayakan ada di marketplace ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, di marketplace ada anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi, apalagi di Palu. Bapak Ibu sekarang di Palu ini seperti tadi sudah disebutkan ya, pintu-pintu gerbang itu harus didoakan. Coba kalau kita mendengar itu datang dari seorang dokter ya, senior yang sangat apa ya, sangat dihormati juga di kalangan pemerintahan yang ada di sana. Namun mereka juga menangkap sesuatu tentang, apa dan bagaimana Palu, tadi disebutkan ya, kota kami adalah penyangga IKN dan sebagainya. Itu kalau tidak ada penyataan-penyataan daripada Roh Kudus, mereka tidak akan bersaksi seperti itu. Itu bukan sesuatu hal yang oleh, dokter senior, mau berbagi ya. Jadi biasanya mungkin seperti yang kita tahu mereka akan jaga image ya, mereka juga ya tidak terlalu fokus untuk hal-hal, spiritual seperti itu ya. Tadi sudah disebutkan ya bagaimana, rumah dokter ini hanya 1 kilometer dari titik terakhir daripada likuifaksi ya. Likuifaksi itu, kalau nggak salah baru bencana terjadi satu-satunya di dunia ya, Dok. Belum ada negara lain Ya, ada, ya, bencana alam dengan likuifaksi. itu, Jadi Pak. likuifaksi, gempa, tsunami, Nah, udah paket lengkap ini Palu ini ya, Sulawesi Tengah ini. Dan memang ya karena ini kita kalangan pendoa ya, memang kita kalau menangkap tentang Indonesia, salah satu tempat di mana menjadi pusat daripada peperangan rohani kita adalah Sulawesi Tengah. Ya, dalam hal ini di Palu juga. Tadi daerah-daerah yang disebut Ibu Dokter adalah juga basis-basis kegerakan daripada radikalis dan teroris. Tadi Gunung Danau Kulawi itu yang di sana itu dengan penyakit tersebut itu Bapak Ibu ya, itu adalah tempat-tempat penyembahan berhala yang sangat luar biasa. Titik-titik di mana di daerah Sulawesi Tengah ini banyak sekali yang kalau kita sebut pijakan-pijakan atau spiritual beachhead daripada kegelapan. Belum lagi Gunung Biru yang di Poso, ya, Wentira di ya, di daerah Parigi, situ, Parigi, Parigi. ya tadi Kulawi, ada lagi di Hmm. daerah, Hmm. ya daerah-daerah atas menuju ke sana ke Gorontalo Ya, itu ya Bu ya. Ya, Raja banyak Uji. sekali Bapak Ibu. Jadi kemarin ketika ada bencana tsunami ada di daerah situ, itu beberapa waktu sebelumnya eh, pejabat-pejabat pemerintah ya juga karena mereka banyak sekali penyembahan berhala begitu kuat. Mereka Hmm. melakukan ritual apa itu di pantai yang tsunami itu ya Bu ya. Jadi itu juga satu teguran dari Tuhan akhirnya kalau dari kacamata kita anak-anak Tuhan ya karena mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada arwah-arwah ataupun menghormati atau melakukan ritual-ritual yang dari datang kegelapan di sana gitu ya. Jadi memang peperangan rohani dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di Palu yang secara spiritual juga itu uh, area zona peperangan rohani di tingkat yang sangat tinggilah begitu dikatakan ya. Tapi ada anak-anak Tuhan yang siap berdiri untuk kotanya, siap berdiri untuk bangsa bahkan. Ya puji Tuhan, sangat bersyukur Ibu Ellen untuk kesaksian ya dan bagaimana firman Tuhan hari ini itu lebih dari 1 juta khotbah Ibu. Biasa 61 ya, dari ayat 1 sampai selesai. Hari ini roh Tuhan ada padaku ya. Untuk Tuhan mau agar kita ini membebaskan orang-orang tawanan, untuk melepaskan orang-orang dalam kurungan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, dan seterusnya sampai ayat itu selesai tadi. Itu sesuatu pesan Tuhan buat kita semuanya hari ini. Semangat untuk 78 tahun Indonesia merdeka, luar Iya, biasa. Tadi pagi ini karena ada di sini juga hamba Tuhan Pak Lipius Biniluk Bu, dokter, yaitu iya. Bapak rohani kami.
founder daripada Rumah Doa Segala Bangsa ini. Dan beberapa tahun terakhir ini Tuhan kasih satu tema daripada kegerakan anak Tuhan, yaitu dalam firman, doa, dan puasa. Ya, saya tadi mengingatkan kepada teman-teman di pagi hari, itu enggak kebetulan Tuhan kasih tema itu kepada hambanya. Karena menurut kalender Yahudi, ya, ini adalah tahun Pei. Satu dekade ini, 10 tahunan ini, dan ini sudah tahun ketiga dari satu dekade daripada tahun Pei. Jadi selama 10 tahun ini Tuhan bicara terus firman. Pei itu firman, 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 dan firman. Dan saya percaya bahwa ada sesuatu yang sangat orisinil yang Tuhan taruh di pintu gerbang timur ini, Ibu, yaitu bagaimana firman itu ditangkap sedemikian rupa secara lokal di sini melalui hambanya Bapak Pendeta Lipius, dan bagaimana terobosan demi terobosan terjadi. Ya, saya rindu Pak Lipius juga akan berbagi. Mungkin sebagian tadi Bapak sempat mendengar karena tadi agak terlambat joinnya. Silakan kepada Bapak Pendeta Lipius, waktu dan tempat Pak, mungkin mau menambahkan sesuatu. Silakan. Iya. Pertama terlambat masuk, keluar juga sebentar lagi cepat keluar. Aduh, itu juga bagian terobosan, tapi ya terobosan yang itu luar biasa. Tapi saya menikmati kesaksian yang pas saya masuk. Jadi ibu kita dia mengalami terobosan luar biasa dari tanda satu ke tanda-tanda yang lain. Dan proses awalnya juga itu juga mujizat. Bagaimana ibu ini Tuhan bawa dia sampai jadi dokter dan suami dan semua sampai proses itu memang intervensi Tuhan karena Tuhan tahu potensi setiap anak-anaknya. Nah, itu sebabnya kan Yeremia 1 ayat 5 itu jelas. Di dalam kandungan rahim seorang manusia itu Allah tahu potensinya. Itu sebabnya Allah sudah mengurapi setiap orang itu. Dan Allah juga sudah menetapkan apa yang harus dikerjakan ke depan. Itu sebabnya saya memilih kamu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, orang-orang yang Tuhan pilih menjadi nabi bagi bangsa-bangsa tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir untuk orang banyak, untuk bangsa, nations. Ah, itu. Masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi fokus kepada Allah. Nah, akhirnya kita bisa dengar mujizat-mujizat Tuhan. Ya itu penting sekali. Jadi ke depan ini memang kita harus, ya beberapa kali saya sudah sampaikan firman Tuhan. Saya juga senang sekali Pendeta Gilbert bisa percayakan saya mimbarnya itu minggu lalu dan kemarin. Ya hadir, ya lumayan jemaatnya cukup banyak juga, 5 kali ibadah terakhir saya yang terus pimpin di situ. Jemaat-jemaat juga saya lihat antusiasme mendengar firman luar biasa karena topik yang Tuhan berikan kepada saya beberapa tahun belakangan ini dan ke depan ini tetap saya fokus. Alami terobosan dahsyat dari Allah dalam kehidupan orang percaya secara utuh, secara holistik, ya. Dan untuk apa? Untuk berdampak kepada orang banyak, tapi juga lingkungan. Nah, itu sebabnya kemarin saya sampaikan firman penginjilan adalah satu hal penting orang mengalami terobosan Tuhan. Karena penginjilan adalah jantung hati Allah. Penginjilan adalah perintah tertinggi Kristus. Nah, itu sebabnya kalau orang masuk dalam pekabaran Injil, memikirkan orang lain, ya sudah kita dengar tadi Ibu Ellen. Saya pikir Ibu Ellen ini umurnya kira-kira, minta maaf ini Ibu Ellen, tidak tahu orang budaya di sana saya tidak tahu, tapi kalau di Papua ini kita langsung terbuka. Jadi pikiran saya Ibu mungkin umur di bawah 55 ke bawah atau ini. Tahu-tahu seumur denganku, waduh luar biasa ya. Luar biasa, senyumnya, semangatnya, ya itu. Kalau fokus kepada Allah, itu seperti itu. Waduh, luar biasa. Sudah, kita sekarang keluar dari lingkaran, lingkungan, semua zona-zona kita yang ada. Kita tinggalkan itu keluar. Untuk lihat apa yang Tuhan mau Tuhan pakai kita untuk orang banyak. Itu saja. Tuhan buat terobosan untuk kita itu biasa, gampang. Ya, setiap hari kita mengalami terobosan, setiap hari.
setiap hari ya. Jadi terobosan atau hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan itu setiap hari. Hidup hari ini saja itu mujizat. Itu terobosan dari Allah. Ya, orang lain tidak hidup hari ini. Orang lain tidak mendengar firman dan kesaksian yang luar biasa seperti ini. Tapi kita masih diberi kesempatan, waktu singkat, bisa dengar firman, mengalami firman, melalui kesaksian hamba-hamba Tuhan. Itu juga mujizat. Jadi setiap hari itu ada mujizat. Hal-hal baru Tuhan kerjakan. Itu sebabnya sudah totalitas fokus kepada Tuhan. Jangan khawatir apapun yang kamu makan, pakai. Lihat itu bunga-bunga di mana itu. Di gunung-gunung Siklop di sana di Papua. Atau di Bogor di gunung-gunung di atas tanah itu. Tidak usah. Lihat itu. Bunganya, pohonnya, rindang, luar biasa. Lihat burung cendrawasih Matilda. Burung cendrawasih yang Matilda punya itu. Luar biasa. Orang Papua punya. Di sini orang Papua siapa lagi ini? Tadi saya lihat laki-laki muda itu ada tapi tidak ini Steven. Oh bukan. Ya Steven tadi ada. Isa Hikoyabi ini. Laki-laki muda satu ini. Ya harus fokus ya. Lihat itu Bu. Oh ada ya bagus. Ada. Nah, soalnya saya paling tidak senang begitu buka ini terus tinggalkan supaya kelihatan dia masuk. Itu tidak boleh. Itu jangan main-main dengan Tuhan. Gitu. Kalau mau ikuti ibadah saja. Walaupun tidak buka Zoom. Tapi betul-betul ikuti. Hal sederhana itu saja memang nggak benar. Begitu. Itu hal. Kita kan mau dengar firman, kesaksian. Dan saya senang. Ibu Eli WA baru saya lihat, saya masuk. Walaupun tadi ada ngobrol dengan ini. Saya masuk, kasih tinggal yang satu. Akhirnya saya bisa dengar. Luar biasa ini. Jadi Ibu tetap fokus melayani Tuhan. Umur 70 Alkitab bilang itu begini, itu begitu. Bonusnya Tuhan pasti kasih sampai di atas. Gitu. Umur panjang ada di tangan Tuhan. Melayani. Sudah. Itu mulia. Nah, itu. Jadi saya terima kasih Ibu ya. Kesaksiannya luar biasa. Pelayanan Ibu Eli juga Ibu Eli terus di otak saya ini Ibu Eli. Suami kadang-kadang saya bilang Bapak Eli. Luar biasa ini. Ya, Ibu Ellen, Ibu luar biasa. Salam buat Bapak ya. Kami terus selalu doakan pelayanan Ibu dan Bapak. Ya, karena doa itu bagian dari kehidupan kita semua. Untuk kita terus bernafas selama kami numpang di muka bumi. Doa itu nafas kehidupan. Dan itu yang kita alami. Sakit, penyakit, apapun, ya itu biasa. Anggap aja itu seperti main bola. Pasti kita menang. Ibu sukses, Ibu Ellen. God bless you. Salam buat Bapak dan anak-anak. Tuhan berkati Mama, Ibu Ellen. Terima kasih doanya. Ya, Ibu Ellen mungkin menambahkan? Oke, baik. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Livius. Ya, memang hidup anugerah betul-betul ya. Sama. Sebenarnya suami saya juga pernah tidak bernafas 2 jam lebih. Waduh. Tapi di situ saya bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau Hizkia engkau tambahkan usianya 15 tahun, kasih juga dan biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi pada saat itu dia katakan, saya nggak mungkin untuk melayani Tuhan. Tapi ya kalau hari ini Tuhan pakai juga dia dalam pelayanan anugerahnya. Sehingga terus terang saja Pak, itu sudah ke 33 tahun. 15 tahun pertama saya sudah berjaga-jaga. 15 tahun kedua berarti 30 tahun. Pada saat ini ke 33 tahun. Sampai menjelang 34 tahun. Tapi seperti yang Bapak katakan, yang umur panjang di tangan kanan Tuhan. Kekayaan kehormatan di tangan kiri. Jadi kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Gitu pasti Tuhan akan memberikan kekuatan.
Kadang-kala memang tidur, cuma tidur tidak lama tidurnya, tetapi ya kalau kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan itu kekuatan sih. Kalau ada rohnya pasti kita kuat. Terima kasih Pak. Ya, luar Bless you Ibu Ellen. Ya, luar biasa. Ya, ditambah lagi dengan Ya, hati Tuhan misi sama-sama, pada Ibu Tuhan. Ellen ya. Hatinya berbelas kasihan kepada orang-orang yang berkebutuhan. Apakah itu pasien atau orang-orang yang memang dalam kebutuhan jasmani juga. Beliau ini ketua Ikatan Pemulung di Palu di antaranya ya. Jadi dari cakupan-cakupan pelayanan yang dipercayakan kepada hambanya ini, kita bisa melihat bagaimana luasnya ya hatinya atau kasihnya ya, range-nya itu begitu luas menurut saya. Jadi itu anugerah, betul-betul itu anugerah ya. Terima kasih Bu Ellen, menjadi satu inspirasi buat kita semuanya untuk tidak lelah-lelah terus melayani Tuhan, untuk tidak lelah-lelah terus berbuat ya untuk menjadi terang bagi orang-orang yang membutuhkan terang Kristus itu ya, yang mereka yang dalam kegelapan. Di Palu itu Bapak Ibu sekalian, Ibu dokter juga pergi ke daerah-daerah suku terpencil, suku-suku terasing ya, suku-suku yang berada di daerah-daerah terpencil, suku Wana dan lain-lainnya itu ya, dijangkau sedemikian rupa dan memang luar biasa ya. Di tengah begitu banyak tugas-tugasnya ini, Ibu masih sempat untuk hal-hal yang kayak, aduh, itu sangat menyita waktu, pikiran, energi, ya kan? Tetapi itulah luar biasa. Kita bangga kepada Tuhan karena saya pikir memang itu Tuhan adalah yang satu luar biasa. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa dan kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat banyak hal ya. Di antaranya lewat ya anugerah-anugerah yang Tuhan percayakan. Mari, baiklah Bapak Ibu ya. Kalau saya karena kenal Bu Ellen, jadinya rasanya ngomong terus. Karena tahu juga, Ibu Ellen saya baru bilang ke suami saya, Bu Ellen nih kalau ketemu langsung, kalian akan lihat dia akan lebih cantik daripada yang ini. Inner beauty-nya lagi keluar. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan untuk yang lain ya, boleh juga menggunakan waktu yang ada untuk berbagi. Tadi yang merasa diberkati, silakan untuk memberkati kita semuanya di sini. Ada yang lain? Bu Eli aku. Ya, silakan Bu Ida. Ya, puji Tuhan. Kesaksiannya dan kebenaran firman Tuhan sangat diberkati. Minggu lalu Pastor Irwan Setiawan mengajar kami di Galatia 4 ayat 7 tentang saya baca Galatia 4 ayat yang ke-7 itu dia katakan begini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dan memang kalau kita anak, apa saja yang kita minta ya Tuhan pasti kasih. Dan kami kalau sudah merdeka dalam Kristus, kami percaya sungguh bahwa semua yang Tuhan buat di dalam hidup kami, seperti tadi Ibu punya kesaksian-kesaksian, kita semua punya pengalaman atau kami sudah pernah mengalami yang seperti Ibu bersaksi tadi, dan kami harus percaya bahwa kami anak. Kami punya Bapa yang luar biasa, yang mengerti kehidupan kami, apapun yang Tuhan buat itu dalam rancangan Tuhan. Supaya Tuhan melihat kesetiaan kita, ketaatan kita, ketekunan kita untuk Tuhan. Kita punya Tuhan itu luar biasa. Dan saya tahu bahwa, saya mengerti di saat kita, tadi Ibu katakan tentang mujizat yang sedang terjadi, Ibu sedang mengalami. Itu status kita adalah anak yang betul-betul sudah hidup di dalam Tuhan.
yang sudah kami percaya kuasanya, kita mengalaminya bersama Tuhan, terobosan-terobosan terjadi. Dan itulah bagian kami yang Tuhan berikan bagi kami. Itu yang saya mungkin kasih tahu, karena ahli waris itu kami memiliki kasih, belas kasihan, rendah hati. Bagian dari itu adalah kesehatan, kesejahteraan, kekuatan. Itu adalah milik anak-anak Tuhan. Ketika kami memiliki menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita punya semuanya. Ketika kami minta, ya Bapa sediakan untuk kita. Ya itu saja. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu dan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, waktu saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Ida ya. Sangat dahsyat, luar biasa ya. Indah sekali ya kebenaran firman Tuhan. Kita terus diberkati dan semakin takjub kepada Tuhan yang luar biasa. Bangga menjadi anak Tuhan. Haleluya. Anugerah juga bagi kita kalau kita diberikan satu dibukakan bersedemikian rupa sehingga dapat melihat semua hal yang kita hari ini boleh dengar bersama. Itu anugerah. Puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Ada yang lain boleh mau menyampaikan sesuatu? Saya, Ibu. Ya, silakan Stephen. Ibu, ini tadi terkait dengan Ibu Ellen, terkait dengan awal Ibu Ellen kesaksian itu, saya jadi rasa ingin tahu, mau tanya. Itu kan Ibu bilang ada 2 penyakit yang hanya ada satu di Indonesia dan satu di Jepang gitu. Kalau nggak salah ya, tadi Ibu sempat itu ngomong soal itu. Boleh tahu itu akibat gigitan keong ya, Ibu ya? Keong apa kalau boleh tahu? Jangan sampai juga ada di Papua atau ada di tempat lain di Indonesia bagian lain. Maksudnya kalau boleh tahu, itu saya mau tanya. Tidak ada. Jadi itu hanya ada di Indonesia, hanya ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu. Di situ ada danau dan di situ keong. Ya tidak tahu ya. Mungkin sudah diselidiki juga dari mana, karena hanya dua. Jadi namanya Schistosomiasis linduensis, dan kalau di Jepang Schistosomiasis japanicus. Jadi itu. Jadi di dunia hanya itu 2. Jadi obatnya juga lalu itu dibuat di Jerman, ya, namanya Hetrasan. Saya juga pernah minum awalnya karena pergi pelayanan di sana. Jadi pikirnya kalau juga karena kebetulan pada saat itu pergi jalan kaki, kan itu jalannya jalan setapak. Ya, tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa dilalui dengan motor. Dia itu jalan setapak. Kalau ada teman lalu situ namanya Dokter Arbain, itu sempat jatuh ke jurang, jadi patah fraktur ini tulang belakang. Itu. Nah, kami itu ke sana, jadi pergi pengobatan. Nah, itu obat juga kalau mereka minum, itu reaksi agitasinya itu tinggi sekali. Sehingga lalu waktu tahun pertama ke sini tahun 85, di saat itu jadi yang masuk di rumah sakit Undata, itu sampai bisa karena reaksinya agak keras sekali, itu bisa menembus itu atap yang ada di Undata. Karena reaksi sama seperti orang minum narkoba atau alkohol begitu ini, tapi itu mengganggu susunan saraf pusat, ya. Jadi obat itu khusus dibuat. Padahal waktu itu saya hanya minum 1/4, yang dia kan 1000, 1/4. Karena kalau penyakit itu ya kalau kena dia melalui kelenjar limpa, melalui pembuluh darah, akhirnya bisa membuat semua organ yang ada di dalam abdomen, perut, baik itu hati, itu limpa, itu menjadi besar. Juga paru-paru bisa, ya kan, ada cairan di dalamnya. Jadi orangnya itu perutnya itu besar, seperti busung lapar di sana. Dan lalu memang banyak di daerah itu Lindu dengan di daerah Besoa. Dulu kami itu di sana, dan memang waktu saat itu jalannya masih susah sekali. Jadi kami mencapai itu jalan kaki 12 jam.
Di situ saya juga bilang, Tuhan sudah tidak mampu rasanya untuk itu. Jalan mana di tengah hujan, harus pakai boots. Tetapi tetap itu ya pakai. Tinggal yang tinggi begitu nama sudah berat, baru naik gunung, baru jalannya hanya setapak. Nanti pergi beberapa kali, baru itu pakai kuda. Pakai kuda, karena memang dulu saya ditempatkan di pelayanan di Kulawi. Jadi pakai kuda. Tapi pada saat itu juga ya Dr. Hendrik, ya sama-sama bisa juga naik kuda, tapi di Lindu bukan, waktu itu saya memang sendiri untuk menjangkau kurang lebih 12 jam, tapi sekarang sudah jam itu sudah bisa karena sudah bisa masuk karena curang. Ya, luar biasa. Dari nama penyakit. Psoriasis linguensis. Saya kalau dibilang dua-dua begitu terbenak di pikiran saya. Anak saya yang pertama Tirsa divonis hanya 2 di dunia penyakit tersebut. Kemudian juga anak saya yang bungsu hanya 2, dibilang baru 2 dioperasi di Inggris dengan penyakit tersebut. Itu mata. Itu pertanyaan pasti itu. Ya memang mungkin ini kerjaan iblis juga ya. Dia juga mau. Ya yang Tuhan multiplikasikan bagi kita, dia yang kan. Dia mau menyerang. Begitu lewat penyakit. Bisa jadi ya. Ya luar biasa, tetapi kuasa Tuhan lebih dahsyat ya Bu ya. ya. Amin. Amin. Lewat semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Amin. Baik, ada yang lain untuk satu yang terakhir? Masih ada sebelum kita akan naikkan doa? Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan menaikkan doa-doa ya Bapak Ibu. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kita semuanya sangat dikuatkan, diteguhkan. Sukacita Tuhan mengalir di hati kita ya. Di saat mendengar begitu banyak kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan hambanya, Ibu Ellen dan keluarga. Dan kita juga percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita di sini juga hal yang sama terjadi dengan versi-versi kita masing-masing. Ya, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Saya minta dengan kasih kepada Ibu Emma untuk berdoa untuk hambanya Ibu Dr. Ellen, untuk terus dipakai Tuhan di bidang medis luar biasa. Ya memang sudah sangat luar biasa, tapi biarlah Tuhan akan terus pakai lagi, lebih dahsyat lagi. Berdoa untuk suami juga Dr. Hendrik yang juga adalah direktur rumah sakit di Bala Keselamatan dan yang lain juga tadi. Kemudian sebagai surveyor rumah sakit seluruh Indonesia lagi. Masih banyak ya di bidang medis juga. Juga anak-anak tadi ya. Juga dalam profesi mereka sebagai dokter, ahli jantung dan sebagainya, agar terus dipakai Tuhan juga luar biasa. Dan kita juga berdoa agar karunia juga yang Tuhan percayakan kepada Ibu Dokter, ketajaman, kepekaan ya, untuk mendengar suara Tuhan dan dapat penglihatan dan sebagainya akan terus dipakai Tuhan, menjadi penjaga pintu gerbang kota, bangsa dan bangsa-bangsa. Di berbagai pintu tadi sudah dibukakan juga mengenai udara dan darat, dan pasti ada laut juga di Palu Bu ya, yang tadi menuju ke Balikpapan itu ke IKN. Wow, itu luar biasa. Mari Ibu Emma juga berdoa untuk sharing tadi firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semuanya. Silakan Ibu Emma, dengan pokok doa ini kita akan dukung bersama. Iya, mari kita satu dalam doa. Terpuji-pujilah namamu Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus yang hebat, luar biasa, dahsyat dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah rahmat-Mu yang melimpah-limpah di malam ini dalam Zoom Rumah Doa Segala Bangsa. Terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami mendengar isi hati Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Ellen. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih bahwa rencana, tujuan dan agenda-Mu terus akan berlangsung dalam hidupnya, baik hidupnya, suaminya dan anak-anaknya. Tuhan terima kasih, sebelum Engkau melipat gandakan pekerjaan-Mu bagi mereka, Engkau telah membuktikan kuasa-Mu atas hidup mereka ketika mereka mengalami apa yang sementara Engkau berikan bagi mereka. Mereka sudah mengalami pengujian-Mu yang sangat luar biasa yang Engkau berikan bagi mereka, sehingga ketika Engkau melepaskan mereka Tuhan,
ada di dunia kedokteran, disitulah mereka Tuhan tidak meragukan sedikit pun kuasa-Mu atas hidup mereka, karena mereka telah melihat betapa campur tangan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa atas kehidupan mereka, karena Tuhan telah menyiapkan orang-orang Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang seperti mereka pun juga Tuhan. Lewat mereka juga Bapa, lewat mereka orang-orang yang mereka layani disembuhkan oleh-Mu Bapa. Terima kasih, pekerjaan-Mu hebat dan luar biasa Tuhan. Engkau punya banyak cara untuk berikan kepada anak-anak-Mu, terkhususnya Ibu Ellen, suami dan anak-anak. Di dalamnya pelipat gandaan kuasa-Mu, di dalamnya pelipat gandaan kemuliaan-Mu, sehingga lewat mereka Tuhan dipermuliakan oleh orang-orang yang mereka layani ya Bapa, dalam pengobatan secara medis. Terima kasih Yesus Tuhan, diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah pelayanan mereka, dimanapun mereka pergi, kemanapun mereka berada, dalam segala aktivitas kedokteran mereka Tuhan. Kami percaya sungguh Bapa, apa yang dibuat mereka, apa yang dikerjakan dan dilakukan mereka, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Biarlah mereka tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan orang akan katakan, Tuhan yang begini belum pernah mereka dapatkan, yang begini belum pernah mereka lihat, tapi itu yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang lakukan atas setiap orang yang datang menikmati kuasa kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebagai Tuhan penjaga atas kota, atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa yang Kau percayakan bagi hamba-Mu untuk mengingatkan Engkau atas bangsa-bangsa, mengingatkan Engkau atas kota Palu, mengingatkan Engkau atas Indonesia. Tuhan, kami percaya apa yang mereka serukan, apa yang mereka naikkan kepadamu, kami terlalu percaya Engkau tidak tinggal tenang, Engkau tidak berdiam diri, tapi Engkau turun Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan, lewat anak-anak-Mu yang Engkau pakai, Engkau utus untuk tetap menjadi penjaga atas bangsa-bangsa, atas Indonesia. Diberkatilah Pak Henry Tuhan dalam seluruh kepercayaan yang Tuhan berikan baginya sebagai direktur Tuhan Rumah Sakit Bala Keselamatan. Pakai ia terus menjadi saluran berkat di mana yang Engkau tempatkan Tuhan, di Bala Keselamatan ya Bapa. Bahkan bukan di Bala Keselamatan Tuhan, Engkau percayakan suami istri ini Tuhan untuk menjadi Tuhan alat yang sangat luar biasa di dunia kedokteran di Indonesia untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya kuasa kemuliaan-Mu dilipat gandakan Tuhan atas hidup mereka, sehingga lewat mereka juga Tuhan Kedar Nebayot yang terlibat di dalam kedokteran pun juga mereka akan mengagumi Tuhan lewat cara hidup mereka, lewat pekerjaan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Diberkatilah anak-anak mereka Tuhan yang ada di luar negeri dalam seluruh aktivitas Tuhan, pekerjaan mereka di bidang kedokteran pun juga diberkati, dijaga, dilindungi, dipelihara. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih pakai mereka Tuhan menjadi Tuhan alat perpanjangan tangan dimanapun Engkau utus mereka, dimanapun mereka pergi dalam melayani setiap Tuhan pasien yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur mujizat lepas mujizat itu nyata atas hidup mereka. Tuhan, mereka tidak takut dan khawatir karena mereka telah menikmati Tuhan apa yang Engkau lakukan atas hidup mereka, karena mereka tahu mereka punya Bapa yang sangat luar biasa. Ketika mereka minta yang meminta
sesuatu daripada Engkau. Engkau Bapa memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelahan hati yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan itu kepada mereka karena Bapa tahu mereka milik Bapa dan mereka kesayangan milik Bapa. Terima kasih, kami pun demikian. Kami terlalu percaya Tuhan, tidak kebetulan kami ada di Zoom ini, tidak kebetulan kami ada di rumah doa segala bangsa. Kami tidak pernah terpikir oleh kami untuk ada di rumah doa segala bangsa di Papua. Tapi itulah cara Tuhan menyatukan kami lewat hamba-Mu Palipius, lewat hamba-Mu Ibu Eli. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kami dilengkapi, kami diisi, kami dibekali untuk Tuhan mengutus kami pergi kemanapun kami berada untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga Tuhan nama-Mu tetap dipermuliakan, nama-Mu tetap dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa, membangun iman kami, memotivasikan kami untuk terus bertahan di dalam Engkau, untuk terus mengimani Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan atas seluruh kehidupan kami yang mengasihi-Mu, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Aba Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur untuk semua yang kami dapatkan di malam ini. Kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat, pengagungan kepada-Mu. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus satu-satunya kehidupan kami berdoa kepada-Mu ya Aba Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih doanya Ibu Emma. Kita percaya terobosan demi terobosan doa itu akan terus terjadi dan dinyatakan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan terus boleh dimiliki oleh banyak orang-orang. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita ini sudah di penghujung waktu. Ya, terima kasih Bu Ellen sudah sangat memberkati kita semua dan kita sangat menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kami persilahkan sekarang kepada Bapak Pendeta Lipius untuk membawa kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Silakan Pak Pendeta Lipius. Baik, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah pelayanan malam sudah selesai. Kami sudah menikmati kesaksian dari hamba-Mu dan juga kami sudah bacakan firman Tuhan sebagai deklarasi iman untuk kami semua ke depan. Tuhan terus berkati kami dalam sisa-sisa pelayanan ke depan sebelum Engkau datang kembali. Karena tanda-tanda akhir zaman sesuai dengan firman-Mu sedang tergenapi di beberapa negara atau bangsa. Itu sebabnya beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami terus fokus melayani Engkau. Terima kasih untuk firman dan kesaksian. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah malam ini. Terima kasih. Berkati hamba-Mu dengan keluarganya. Terima kasih untuk kami semua yang Tuhan sudah pakai menjadi pendoa-pendoa dari setiap pagi, setiap malam. Terima kasih. Jemaat atau anak-anak Tuhan yang dikasih Yesus, terimalah berkat. Berkat dan cinta kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam persekutuan Roh-Nya Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Dia datang menjemput kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Amin. Tuhan berkati. Anak-anak muda Lukas, selamat malam Adik Lukas. Kamu di mobil ini, bagus. Selamat malam Bapak Lipius. Iya, kamu harus semangat anak muda, kamu harus mengalami terobosan juga. Nanti lihat, kamu ikut terus, nanti lihat Tuhan akan buat sesuatu yang di luar dari pikiran kamu. Tetap fokus dengan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, fokus, lihat ke depan. Tuhan pasti buat sesuatu besar untuk kamu. Saya senang lihat kamu beberapa kali. Baik, Ibu Eli, selamat malam. Silakan. Ya, puji Tuhan.
Malam semua. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Selamat malam Bapak Ishak. Selamat malam Bapak Litius. Terima kasih Bapak. Malam semua. Bu Purnama semuanya. Malam semua. Emma. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya, Pak Rida. Terima kasih. Pak Lukas, Ade Lukas, Tuhan Tuhan berkati. semua. Selamat malam Bapak Ishak. Pak Ishak. Ishak, Tuhan berkati. Ibu, Tuhan berkati. Selamat Tuhan malam Mama berkati Tilda. semua. Berkati. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, sekali Bye. lagi Tuhan terima berkati kasih Bu semua. Dokter Ellen. Nanti lain kali datang lagi ya Bu ya, untuk bersama-sama kita fellowship dan menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Semuanya kita sangat diberkati. Semua yang diberkati lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan oke, berkati. sampai jumpa lagi ya. Selamat beristirahat dan selamat beristirahat untuk yang di Indonesia Barat masih boleh untuk beraktivitas. Dan kita Ini akhiri. ada anak muda, Ibu Eli, ini anak muda Alius Balak Mabin, ini dari kerja di imigrasi kah? Alius. Muda. Anak muda yang mana? Yang Alius Debbie ini atau Lukas? ada Alius, namanya Alius, ada di sini. Alius. Oh, Alius. Alius, kamu kerja di imigrasi? Alius. Jumpa Puji Tuhan. baru Selamat bergabung. selesai tahun kemarin. Kami tunggu lagi ya Oh, iya, kedatangannya. Puji Oke, Tuhan berkati. Terima Ada kasih. Alius. Baik Bapak Isa Ibu tetap sekalian. tetap kuat. Isa kau hebat. Kalau yang sesuai dengan undang-undang kita Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ya. Sampai jumpa lagi. Kita hitung bersama. Ayo 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi semuanya. Salam.